Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Bagaimana cara membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras? Dan penerapannya dalam menyelesaikan soal-soal. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, catatan, serta siapkan alat tulisnya ya. Berikut ini adalah salah satu pembuktian lengkap untuk membuktikan atau memeriksa kebenaran dari teorema Pythagoras. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sebuah persegi di mana di dalamnya itu ada 4 buah segitiga siku-siku. Ini yang hijau, biru, merah muda dengan coklat ya. Nah, 4 segitiga ini ukurannya sama. Satu sisi A, sisi yang lainnya adalah B. Sisi siku-sikunya adalah A dan B, semuanya sama. Nah, jadi panjang persegi ini A ditambah B. Begitu juga yang sisi yang sini A ditambah B. Nah, sehingga luas dari persegi ini adalah A tambah B dikalikan A tambah B, atau ini A ditambah B kuadrat. Nah, kita menggunakan rumus sekalan dari luas. Maka luas persegi ini selain A ditambah B dikalikan A tambah B atau A tambah B kuadrat, sama saja dengan kita menghitung semua bangun datar yang ada di dalam persegi ini, gitu kan? Nah, ini ada 4 buah segitiga yang ukurannya sama. Berarti kita ingat bahwa luas segitiga itu adalah setengah kali alas kalikan tinggi. Berarti ini setengah, kalau yang biru ini berarti setengah kali A kali B. Ini adalah luas segitiga. Setengah A kali B. Nah, karena ada 4 segitiganya, maka kalikan 4. Kemudian ditambah luas persegi yang terbentuk di dalamnya. Itu ya, tambah C kuadrat. Nah, A tambah B dikuadratkan itu sama saja dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, kan? Nah, setengah kali AB kalikan 4 ini sama saja dengan 2AB ditambah C kuadrat. Nah, ini 2AB dengan 2AB ini sama-sama dikurang 2AB, maka yang tersisa sebelah kiri adalah A ditambah A kuadrat tambah B kuadrat, dan yang sebelah kanan tersisa adalah C kuadrat. Ya. Nah, dari sini kita sudah dapat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita buat juga sebuah persegi dengan ukuran yang sama, yaitu A tambah B dikali A tambah B. Ukurannya sama ya. Nah, kemudian ini segitiga siku ini kita pindahkan. Nah, seperti ini. Jadi ini ukurannya adalah, nah ini ukurannya ada B, ini ukurannya A, kan? Ini panjangnya A, sisi satu lagi ini adalah panjangnya B. Nah, karena persegi yang terbentuk ini, persegi yang besar ini sama dengan persegi yang di sebelah kiri, maka ini sisanya juga adalah A. Inilah sisanya A. Dan sisi ini sisanya adalah B ukurannya. Nah, ini yang tersisa, luas yang tersisa kita buat dia menjadi sebuah persegi dengan ukuran B kali B. Dan yang atas, nah ini adalah yang A ya. Nah, maka luas yang atas
persegi yang atas ini adalah A kuadrat, karena ini A, sisi ini juga A sama dengan ini kan, jadi A kuadrat. Yang bawah, persegi yang bawah, yang kuning bawah ini, sisi ini B, dan sisi yang ini juga sama dengan B yang ini, maka luas persegi yang bawah ini adalah B kuadrat. Nah, kita sudah memiliki dua persegi dari gambar ini dan satu persegi dari gambar yang sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan menyusun dari 3 buah persegi ini menjadi gambar berikutnya. Perhatikan. Kita susun ini yang persegi yang atas dikebawahkan. Kemudian satu lagi yang ini yang C kuadrat. Nah, ternyata tepat ya. Ini tadi yang A kuadrat. Nah, tuh. Jadi kalau ini adalah sebuah segitiga siku-siku, ya siku-siku. Sisi yang ini adalah B. Dan sisi yang satunya lagi adalah A, dan ini adalah sisi yang miring atau yang disebut dengan hipotenusa, ini adalah sisi C. Maka akan berlaku hubungan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, dari sini kita bisa membuktikan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, jadi apa itu teorema Pythagoras? Jika diketahui sebuah segitiga siku-siku. Jadi, teorema Pythagoras ini khusus untuk segitiga siku-siku. Perhatikan tanda segitiga di sini harus betul-betul ada tanda siku-siku, karena meskipun segitiga yang nampaknya siku-siku, tapi kalau tidak ada tanda siku-siku dan tidak ada keterangan di sini segitiga siku-siku, kita belum yakin kalau segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Nah, panjang sisi siku-siku, yaitu ini, sisi siku-sikunya atau disebut dengan penyiku juga, adalah A dan B, disebut juga sisi tegak. Kemudian ini adalah sisi miring yang disebut juga hipotenusa. Biasakan kalian kalau ini nyebutnya hipotenusa, karena suka ada kesalahan dengan sisi miring, maka kalian asal yang miring, sisi yang miring itu hipotenusa. Nah, hati-hati di sini ya. Jadi hipotenusa itu adalah sisi di hadapan sudut siku-siku. Ya, sekali lagi hipotenusa itu atau sisi miring itu adalah sisi di hadapan sudut siku-siku. Misalkan ini adalah C, maka akan berlaku persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan teorema Pythagoras, atau kalian lebih sering dikenal dengan rumus Pythagoras. Ya. Nah, sekarang penggunaannya ini yang masih yang sederhana. Tentukan panjang hipotenusa gambar di samping. Nah, ini C berarti kan. Nah, misalkan kita ini sebagai A, yang 5 meter ini sebagai A, yang 12 ini sebagai B, atau mau misalkan ditukar, yang 12 itu sebagai A, B itu yang 5 juga nggak apa-apa, sama saja ya. Yang penting A dan B itu adalah sisi siku-sikunya. Nah, di sini A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka A-nya itu 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. 5 kuadrat ada 25, 12 kuadrat ada 144 sama dengan C kuadrat. Ini kalau dijumlahkan 169 sama dengan C kuadrat, maka C sama dengan akar dari 169 yaitu 13 cm. 13 C-nya ya. Maka panjang hipotenusanya ada 13 meter. Nah, contoh yang kedua, perhatikan gambar di samping. Nah, lihat. Ini A,
A ini bukan sisi miring meskipun dia gambarnya terlihat miring. Tapi yang miringnya adalah 2,9 yaitu di sisi di depan sudut siku-siku. Hipotenusanya adalah 2,9. Hati-hati yang ini ya. Jadi C-nya 2,9, A dan 2,1 ini yang disebut dengan sisi siku-sikunya. Ya. Jadi pakai rumus lagi, A kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini A, B-nya kita ganti dengan 2,1 dan C-nya adalah 2,9. Ini 2,1 kuadrat ada 1,41, 2,9 kuadrat adalah 8,41. Maka A kuadrat sama dengan 8,41 dikurangi ini jadi dikurangi 4,41, hasilnya adalah 4. Maka A adalah akar dari 4 yaitu 2. Jadi nilai A di sini adalah 2 cm. Berikutnya yang ketiga, ini aplikasi untuk yang di trapesium. Di sini tidak nampak ada segitiga siku-sikunya ya. Nah, lihat. Pertanyaannya adalah berapakah panjang BC? Nah, untuk menghitung panjang BC, kita bisa menerapkan konsep dari atau teorema Pythagoras di dalam ini di trapesium ini. Bagaimana caranya? Kita buat menjadi sebuah segitiga siku-siku atau kita tarik garis tinggi dari C. Ini garis tinggi dari C ke titik E. Kita buat titik E di sini. Maka panjang CE ini akan sama dengan panjang DE karena di sini tegak lurus. Kita ambilnya tadi garis tinggi, berarti di sini tegak lurus. Harusnya sini ada tanda gambar siku-siku ya. Nah, karena CE-nya 15, kemudian kita cari EB. EB ini adalah sisa dari AB dikurangi AE. Gitu kan? EB ini adalah sisa dari AB dikurangi AE. Jadi AB-nya adalah 33, AE itu sama dengan DC 25. Jadi EB sama dengan 8. Ini sudah ada 15, EB-nya adalah 8. Siku-sikunya sudah ada, sisi siku-sikunya. Maka mencari BC sama dengan EB kuadrat ditambah EC kuadrat. Kan? Ini sama dengan tinggal substitusikan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. BC 64 tambah 22, ini hasilnya 289. Maka mencari BC adalah akar dari 289. Tuh 17. Nah, jadi panjang BC adalah 17 cm. Nah, demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.